Jesus Christ heals you. Bishop Joel Bashir. Jesus was resurrected from the dead. I come to declare the decree. Shalom, damai dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ibadah online kita hari ini, kita memperingati kebangkitan Kristus selama 40 hari dan 40 malam dia menyatakan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia hidup. Dan karena dia hidup itulah, hari ini kita hidup dalam zaman era Roh Kudus, zaman generasi profetik, zaman penggenapan nubuat Nabi Yoel pasal 2, bahwa hari terakhir aku curahkan rohku, dan anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang tuamu akan mendapat mimpi. Saya ingin menceritakan sempena mengingati kebangkitan Yesus dan penglihatan dia selama 40 hari 40 malam sebelum dia naik ke surga. Satu daripada penglihatan saya yang kedua kali tahun 2007, hari di mana Tuhan membawa saya ke surga, memperlihatkan saya Kristus dan panggilan saya. Dalam kesempatan ini, mari saya share dengan Anda bagaimana Tuhan memberikan saya mandat dan restorasi yang baru. Anda juga demikian bila Anda kembali dan hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda dan keluarga. Shalom damai semua warga negara kerajaan surga, pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Kristus, dan para hamba-hamba Tuhan di mana-mana Anda berada. Puji nama Tuhan karena dalam kesempatan pelayanan online ini sekali lagi Bishop Josiah dapat bersama Anda untuk merenungkan satu lagi inspirasi pengajaran firman Tuhan oleh Roh Kudus. Bagaimana semenjak kita menuruti urutan di mana Paskah dan kebangkitan Kristus telah kita utarakan, dan sementara kita menanti peringatan tentang hari besar era Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Semua tahu ini di dalam Alkitab, bahwa hari Pentakosta adalah hari perayaan orang-orang Yahudi yang dipanggil hari ke-50. Dan Allah Bapa memilih hari yang bersejarah ini untuk mencurahkan karunia Roh Kudus-Nya dari surga, untuk menggenapi nubuatan profetik Tuhan Yesus dan juga doa Yesus, bahwa dia telah berdoa di dalam Yohanes 14 ayat 16 memberikan kita laporan ini, bahwa Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang parakletos yang lain,
supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia karena dunia tidak melihat Dia, dunia tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia. Sebab Dia menyertai kamu selama-lamanya dan akan diam tinggal di dalam kamu. Itulah Dia Roh Kudus yang Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Allah Bapa, Roh Anak Allah, tetapi oknum Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri daripada ketiga oknum itu. Sebelum Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta untuk memenuhi dan tinggal diam di dalam muridnya, kuasa Allah ini, sebagaimana Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa ini, dunamis ini, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah merupakan perlengkapan rohani, perlengkapan buat setiap murid-murid Tuhan untuk menyertai dengan karunia-karunia Roh Kudus dan juga pelayanan Dia untuk melanjutkan amanat agung Kristus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Firman Tuhan yang saya akan tetap sampaikan hari ini terambil daripada fasa di mana selama 40 hari dan 40 malam menantikan kedatangan Roh itu. Di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 1 oleh Lukas dituliskan dalam ayat 1, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dengan banyak tanda, dan Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Haleluya. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu. Bapa yang kekal, yang kami sembah, Allah Elohim, Allah Yahova, yang dikenal dan disembah oleh Bapa-Bapa leluhur kami Abraham, Ishak dan Yakub. Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam kesempatan ini hamba-Mu dapat berbicara akan firman-Mu di dalam inspirasi Roh Kudus. Saya serahkan kesempatan ini ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan mengurapi hamba untuk berbicara firman dan juga inspirasi kata-kata profetika daripada Roh Kudus. Bapa, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus. Saya mengklaim kuasa darah Yesus menyucikan hamba dari setiap pikiran, tingkah laku, perkataan maupun perbuatan yang tidak berkenan. Bapa, saya hamba Tuhan yang ingin senantiasa bertobat dan merubah kehidupanku. Saya serahkan hidupku ke dalam tangan. Hamba-Mu berdoa Bapa, supaya setiap permisa dan pendengar-pendengar sekalian juga dapat diberkati dan menerima wahyu dan pernyataan akan firman yang akan kami sampaikan dengan urapan Roh Kudus. Oh, terima kasih Yesus karena darah. Terima kasih Tuhan Yesus karena berkat. Terima kasih Roh Kudus.
Pimpin hamba-Mu untuk berbicara saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Bapa, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam Alkitab, laporan Lukas ini, setelah Yesus bangkit dari kematian dari kubur, dia di dalam tubuh celestialnya, tubuh rohaniannya itu yang dirubah oleh Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, dia menjadi Kristus yang maha kuasa, Kristus yang maha tahu, dan Kristus yang maha hadir. Karena dia adalah anak Allah. Dia mati untuk menghapuskan dosa dan juga mengalahkan maut. Itu tujuannya. Tetapi dia bangkit pada hari ketiga, sebagaimana yang dinyatakan oleh Alkitab. Dan selama 40 hari inilah dia berulang-ulang untuk menyatakan diri kepada para muridnya, untuk membuktikan ucapan dia dan pernyataan dia selama ini bahwa dia hidup. Jadi selama 40 hari dan setelah 40 hari barulah dia naik ke surga membawa para tawanan-tawanan dan mereka-mereka yang sudah dibangkitkan bersama dia ketika dia menghembuskan perkataan, "It is finished." Dan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali sebagaimana kesaksian dua malaikat Tuhan di Bukit Zaitun. Kalau saudara mendengar pengajaran saya 2 minggu yang lepas, bahwa Yesus ini yang sama yang telah Anda lihat naik ke atas akan turun kembali, bahwa dia adalah Maranatha. Yesus datang kembali untuk turun memerintah selama 1000 tahun. Dia akan datang di awan-awan juga dalam fase pertama kedatangannya untuk mengangkat umatnya yang dipanggil hari pengangkatan. Kita berada di dalam era yang dipanggil Roh Kudus, era gereja, era grace, kasih karunia ini menantikan kedatangan Kristus. Yesus telah menubuatkan seperti mana dinyatakan oleh Yesus dalam Injil Matius 24, tanda-tanda ini. Terjadinya perang, terjadinya bala, terjadinya kelaparan, terjadinya krisis seperti ini. Di tengah-tengah kita mengalami tulah, penyakit sampah seperti COVID-19 ini. Merupakan tanda-tanda awal seperti orang yang baru mengalami kesakitan pertama untuk melahirkan. Akan terjadi lebih banyak lagi. Tetapi percayalah, Allah melindungi umatnya. Tidak ada satu pun yang dapat menyentuh orang-orang percaya kepada dia. Sebab dia adalah gunung batu. Dia adalah pelindung kita. Sebagaimana Mazmur 91 mengatakan. Mari saya peringatkan. Saya terpikir, jikalaulah Yesus itu tidak dibangkitkan, berarti agama Kristen adalah agama yang menyembah Tuhan yang mati. Dan jikalaulah Yesus itu mati dan tidak dibangkitkan, sia-sialah kita semua memberitakan Injil. Maka tidak akan ada penglihatan, tidak akan ada mimpi, tidak akan ada nubuatan, tidak akan ada Roh Kudus dicurahkan. Sebab Kristus tidak dibangkitkan. Tetapi puji Tuhan, saya mengucap syukur Bapa, karena Yesus itu dibangkitkan, itulah saya memberitakan firman dan Injil Kristus yang hidup dan bukan mati. Apa yang dia telah kerjakan 2000 tahun yang lalu, masih dia kerjakan hari ini lewat kuasa Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dunia, yang telah dicurahkan. Oh, alangkah indahnya. Yesus itu hidup dan tidak mati. Firman-Nya itu hidup dan tidak mati. Janjinya dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yahya
adalah hidup dan tidak mati. Dia pastikan ucapan-ucapannya, pengajaran-pengajaran Yesus itu hidup yang dapat membawa perubahan dalam hidup Anda, yang dapat membawa perubahan dalam hati Anda, yang mana Roh Kudus dapat beroperasi membangkitkan jiwa dan roh Anda yang mati selama ini oleh perhambaan dosa dan kematian. Oh, ada nafas baru. Oh, ada hidup baru. Paulus berkata dalam Korintus 5:17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama, manusia yang lama sudah dikuburkan. Engkau dibaptis dengan air dan bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan baru, makhluk yang baru. Kenapa makhluk yang baru? Karena bukan Anda seorang tinggal di dalam tubuh yang jasmani ini, tetapi Roh Kudus juga diam tinggal di dalam roh kita, yang memungkinkan kita hidup karena karunia Zoe itu, karunia hidup kekal, telah dilafazkan oleh Roh Kudus dalam roh kita untuk membangkitkan roh kita daripada kematian dosa dan maut, sehingga Anda menjadi manusia yang baru. Oh, indahnya Yesus itu dibangkitkan. 40 hari 40 malam dia menyatakan diri. Dan setiap encounter dengan Kristus, saya berdoa supaya Roh Kudus membuka pintu untuk Anda melihat penglihatan tentang Kristus. Sebagaimana murid-murid Tuhan ini dan mereka yang lain melihat dia selama 40 hari. Saya mendoakan di dalam nama Yesus supaya Anda juga dapat melihat dia di dalam mimpi, di dalam penglihatan maupun penglihatan terbuka. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Haleluya. Mari saya kutip satu lagi ayat tulisan Paulus, Rasul Paulus, yang dahulunya Saulus, telah dipilih dan diurapi oleh Yesus lewat penglihatan di siang hari sewaktu perjalanannya ke kota Damaskus. Yesus datang kepadanya bukan sebagai Kristus yang secara manusiawi, tetapi dalam kemuliaan, di mana Paulus ini bukanlah salah seorang daripada ke-12 rasul yang asli. Tidak. Paulus seorang penganiaya, Saulus seorang yang menangkap murid-murid Kristus. Tetapi dalam perjalanannya ke kota Damaskus, dia mendapat face-to-face encounter yang supernatural. Ketemu Yesus muka dengan muka. Dan dia mendengar suara Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan siapakah engkau Tuhan? Dan Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniayai. Sejak itu kehidupannya berubah. Hatinya diubah menjadi benci kepada mengasihi. Dan dia terkenal sebagai salah seorang daripada duta Kristus yang sangat berhasil pada zamannya. Karena melalui dialah telah banyak gereja-gereja Kristen dibangkitkan, ditubuhkan, ditanam di seluruh Asia Minor waktu itu. Dia sebagai utusan, sebagai Rasul Kristus. Di jemaat Efesus, Galatia, di Kapadokia, dia pergi ke Korintus. Dia menulis surat di dalam perjanjian baru di kanonin, bahwa 16 surat-surat itu di dalam perjanjian baru merupakan tulisan Paulus. Karena Paulus adalah memang seorang yang arif, seorang yang begitu pintar, seorang pelajar hukum Taurat. Tetapi Tuhan mengubah persepsi dan teologianya itu, dan dia menerima wahyu Roh Kudus
bahwa Tuhan sudah membuka pintu bukan hanya keselamatan kepada orang-orang Yahudi, tetapi orang-orang bukan Yahudi, orang kafir, orang-orang di seluruh dunia. Tuhan mau menerima mereka menjadi sebagian daripada warga kerajaan Allah. Dan itulah sebabnya saya melihat di dalam tulisan Paulus ini di 1 Korintus pasal 15 sangat-sangat indah. Mari kita lihat 1 Korintus 15, dikatakan demikian. Ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas nama Petrus ya. Dan kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Oh haleluya. Selama 40 hari 40 malam ini Yesus berada di dunia, dia menunjukkan diri bahkan kepada 500 orang. Rupanya ada sekumpulan 500 orang yang juga menanti dan telah melihat Yesus ini. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Haleluya. Paulus mengakui, Paulus menerima tulisan-tulisan ini dan dia menuruti tradisi ini. Sebagaimana kitab suci menuliskan. And we preach. He is the King of Kings and Lord of sebagaimana dituliskan oleh kitab suci, bahwa sesungguhnya Yesus itu mati karena dosa-dosa. Karena luka-luka Yesus terjadi kesembuhan. Dan karena siapa yang percaya kepada Yesus, berseru dengan iman, Yesus Tuhan Juru Selamatku, aku bertobat dan mengakui Engkau Raja hari ini. Tuhan, saya mau menjadi murid-Mu. Engkau selamat. Dosamu diampuni, dosa disucikan, dan terjadilah perubahan kelahiran baru ini. Ini yang dimaksudkan, bahwa ia dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan dia menampakkan diri selama 40 hari dan 40 malam. Sebelum naik ke surga kepada Kefas, kepada ke-12 muridnya, kepada 500 orang, tetapi akhirnya kepada Paulus.
Maksudnya sewaktu dia berjalan ke kota Damaskus, membawa surat kuasa daripada Yerusalem untuk menangkap dan memenjara, bahkan memberikan penghukuman bunuh kepada murid-muridnya. Dia bertemu Yesus muka dengan muka di dalam cahaya terang itu. Itu yang dia maksudkan. Dia katakan, dia menampakkan diri kepadaku seperti anak lahir yang belum waktunya. Kenapa? Karena setelah Pentakosta, Nabi Yoel telah menubuatkan dalam Yoel bab yang kedua 26, 27, 28 bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, kata Yoel. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang tuamu akan mendapat mimpi-mimpi. Oh, haleluya. Penglihatan-penglihatan inilah yang telah dibawa oleh Roh Kudus untuk menunjukkan siapa Yesus. Dan Paulus adalah seorang daripada mereka yang telah mendapat penglihatan tentang Kristus. Saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya Anda juga mendapat penglihatan tentang Yesus, untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Yesus itu hidup. Saya, Bishop Josiah, selama 40 tahun, hampir 40 tahun ikut melayani Tuhan. Dari umur usia 17, saya memberitakan Injil bahwa Yesus itu hidup. Saya juga merupakan generasi profetik, generasi Roh Kudus yang telah menerima penglihatan-penglihatan ini, yang mendapat mimpi-mimpi ini, bahkan melihat kata-kata profetik ini diucapkan, berbicara dalam bahasa roh, dan melihat mujizat Tuhan, untuk memproklamirkan bahwa oleh kuasa Roh Kudus kita akan dapat melihat pekerjaan Kristus masih terjadi, dan kehadiran Yesus di antara kita masih terjadi, karena Roh Kudus, yaitu Roh yang sama menyertai Yesus yang mengurapi dia, juga Roh yang sama hari ini setelah hari Pentakosta. Kita berada di dalam tahun 2020 ini, apa yang dipanggil sebagai era Roh Kudus bekerja melalui tubuhnya, yaitu jemaat Kristus. Jemaat sekalian, apakah engkau adalah hamba-hamba Tuhan maupun jemaat pelayanan saya, Assemblies of Christian AOC? Kita adalah tubuh ini, kita adalah kaki dian ini, gereja Tuhan ini, yang diangkat oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya untuk memproklamirkan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Raja, Yesus itu Mesias, Juru Selamat, Juru Sembuh, Pembaptis Roh Kudus, Hakim yang adil, yang akan datang, dan Dia ada Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sembahlah Dia, bertobatlah, karena kerajaan Kristus ini sudah sampai. Oh, haleluya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya telah isytiharkan pada Anda selama 40 tahun. Saya juga melihat penglihatan ini. Saya adalah seorang hamba Tuhan profetik di dalam urapan penilik atau sihir. Sebagaimana kata firman Tuhan, seringkali Tuhan berbicara kepada saya melalui penglihatan, melalui mimpi, bahkan wahyu. 4 kali saya melihat penampakan Yesus ini yang luar biasa selama 40 tahun. Kali terakhir saya melihat penglihatan tentang Yesus adalah pada bulan April 17 tahun 2020, di mana Yesus diperlihatkan oleh Roh Kudus kepada saya supaya saya menyadari beginilah keadaan, beginilah rupa bentuk Yesus sewaktu Dia menyatakan diri kepada muridnya selama 40 hari dan 40 malam. Oh, minggu lalu saya ceritakan, Yesus memakai
pakaian imam, jubah linen itu, dengan talitnya, dan berjalan. Dan rupa bentuk inilah yang dia telah perlihatkan. Tetapi saya juga pernah memberi kesaksian pada Anda bahwa tahun 81 saya melihat muka dengan muka Yesus itu. Dan kalau ada kesempatan saya akan menjelaskan. Dan setelah itu tahun 2007, tanggal bulan Mei, tarik 9, Tuhan Yesus menampakkan diri saya, tapi di dalam suasana yang berbeda. Pertama kali Roh Kudus mengangkat saya ke dalam alam roh, naik ke surga, dan menempatkan saya di satu arena di surga, dan duduk bersama para hakim-hakim, para tua-tua. Dan di situ Yesus menampakkan diri. Saya dalam kesempatan ini ingin memberikan kesaksian penglihatan saya yang kedua ini. Penampakan Kristus sewaktu dia membawa saya lewat Roh Kudusnya ke surga, ke satu tempat bagian di surga. Rasul Paulus menerima banyak wahyu dan pernyataan ini. Dia juga menuliskan di dalam suratnya di Korintus, dia katakan, entah di dalam tubuh atau entah di luar tubuh, tapi di satu ketika saya diangkat oleh Allah, diangkat di bawah Tuhan ke tingkat 3 surga. Dan saya diperlihatkan banyak perkara yang begitu misteri. Jadi Bishop Josia bukanlah orang yang pertama menerima pengangkatan ini. Saya berani bicara ini karena ini bukanlah cerita-cerita yang saya reka. Sebab saya bertanggung jawab di atas setiap ucapan dan kesaksian ini. Tetapi saya berani menyatakan karena ini nyata, diberikan penglihatan mimpi yang relevan. Dan saya senantiasa selama bertahun-tahun memberikan kesaksian ini secara konsisten, bahwa Yesus itu hidup. Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang saya sembah ini hidup. Nah, mari saya bawa saudara kepada penglihatan yang saya terima pada tanggal bulan Mei 9, 2007. Sebelum itu, saya ingin membawa satu pernyataan Yesus di dalam kitab Lukas bab yang ke-22 ayat 29. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya. Dia berkata, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Demikianlah amanat Kristus kepada 12 rasul-rasul ini. Tetapi sayang, Yudas terkeluar dan rasul lain menggantikan dia menjadi 12. Dia katakan ada hak-hak. Pemerintahan itu akan diberikan kepadamu. Maksudnya di masa mendatang, dalam kerajaan 1000 tahun maupun mendatang, setiap orang yang menang, yang diberi otoritas, akan diberi kerajaan untuk memerintah bersama Kristus. Ayat 29. Sama seperti Bapakku menentukan. Dan di suatu waktu, ayat 30 dikatakan, kamu akan makan dan minum semeja. Maksudnya ada meja, ada makanan, ada minuman. Betul. Dengan aku, kata Yesus, di dalam kerajaanku. Berarti Yesus ada kerajaan. Kita bukan hidup di dalam dunia ini maupun selepas ini di dalam hidup dalam bentuk kerajaan demokrasi atau republik.
kita hidup dalam bentuk pemerintahan yang dipanggil kerajaan. Kerajaan yang ada raja. Yesus Kristus menyatakan di dalam kerajaanku. Sebab dia adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saya ingin membawa saudara untuk embrace atau menerima cara bentuk pemerintahan ini seperti hierarki, royal hierarki, di mana perintah itu datang daripada raja dan dia ada suruhan dan dia mengangkat hamba-hambanya seperti rasul, nabi, gembala, evangelis, rabi, hakim-hakim, dan juga imam-imam. Inilah yang diangkat oleh Tuhan, yang dipilih oleh raja ini untuk ikut bersama memerintah maupun mengurus tabir tentang tubuh Kristus dan yang hidup di dalam kerajaan Allah. Ini bukan cara demokrasi, ini bukan kerajaan demokrasi ya. Ini adalah kerajaan yang ada raja yang bertakhta, yang kekal. Ada imam yang besar yang dipanggil Kristus Yesus dalam urutan Melkisedek. Dia adalah rasul, chief apostle. Dia juga adalah hakim, dan dia mengangkat hakim-hakim. Dia juga mengangkat hamba-hamba Tuhan yang dia pilih karena mereka berlayak dan menang. Dan di sini dia katakan dalam kerajaanku itu kamu akan duduk. Berarti di surga, di dalam kerajaan Yesus itu akan ada makanan. Ini bukan di dunia, ini adalah di dalam pemerintahan di surga. Di dalam kerajaan Yesus akan minum, ada minuman, semeja akan ada meja. Dan kamu akan duduk, akan ada kerusi. Di atas takhta akan ada takhta. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 pasal 2 dikatakan ada 24 takhta dan duduklah para orang-orang tua. Para tua-tua, maksudnya semacam kumpulan Sanhedrin surgawi yang berfungsi sebagai hakim. Dan kepada murid-muridnya dikatakan dalam ayat 30 ini, kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Nah, murid-murid Tuhan ini, rasul-rasul ini telah diberikan kuasa di dalam kerajaan Kristus. Mereka bakal menghakimi. Mereka adalah hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Saya bukan salah seorang daripada hakim untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tetapi tahukah Anda, di dalam kerajaan Yesus ini ada juga hakim-hakim yang dilantik oleh Yesus untuk menghakimi orang-orang yang bukan orang Israel, yang bukan ke-12 orang Israel. Tahukah kamu? Paulus menyatakan ini di dalam tulisannya di Korintus, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat-malaikat? Jadi Tuhan mengangkat hakim ini untuk sebagian daripada pemerintahan Yesus. Tuhan mengangkat 12 rasul untuk menghakimi, dan dia adalah ketua hakim. Ini akan terjadi sewaktu penghakiman di masa mendatang. Haleluya. Itulah sebabnya selagi kita hidup di dunia sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai setakat aku bertobat, aku pergi gereja, aku jadi ahli jemaat, aku beli persepuluhan, persembahan, aku ada keluarga, puji Tuhan. Tidak. Ada level kita untuk mengikuti Tuhan. Banyak yang dipanggil, kita semua dipanggil. Yesus berkata banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ada orang yang dipanggil mengikuti Yesus, tetapi yang dipilih menjadi rasul itu bukan banyak. Yang dipilih menjadi nabi, menjadi pastor, gembala, menjadi evangelis, menjadi hakim, dan menjadi imam itu bukan semua. Saya
mau siap dipakai oleh Tuhan. Bukan setakat menjadi anggota-anggota yang haleluya, haleluya setiap minggu. Saya mau dipakai dan dipilih. Saya mau menerima jabatan untuk melakukan sesuatu perkara dalam kerajaan Allah. Supaya saya dapat menerima upah dari sekian 5 mahkota yang disediakan untuk kita terima. Sekurang-kurangnya saya dapat menerima 2-3 mahkota ini sebagai tanda, sebagai upah saya untuk melayani bukan hanya sebagai jemaat biasa, tetapi juga sebagai seorang rasul apostolik dan profetik, dan sebagai bishop ini yang diberi mandat menjadi bapa rohani, menjadi patriark kepada banyak hamba-hamba Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Bukan karena saya layak, tetapi Tuhan melihat hati, dan Tuhan melihat hati Anda. Berbahagialah Anda, jangan hanya jadi pengikut, tetapi menjadi pemimpin. Jangan menjadi ekor, tetapi jadilah kepala. Jangan hanya setakat menjadi hamba Tuhan yang biasa-biasa, tapi jadi hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Menjadi contoh, menjadi bapa rohani, menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi mentor. Buat anak-anak muda dan generasi, saya mau menjadi mentor bagi generasi muda. Saya sudah 55 tahun. Hampir 40 tahun saya melayani Tuhan. Menjadi pengkhotbah, penginjil utusan apostolik ketiga benua. Benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Saya melahirkan, menumbuhkan jemaat, mendirikan gereja, membaptis, memberi ordinasi, memberi kata-kata profetik kepada orang Chinese, kepada orang Asia, kepada jemaat Filipina, kepada orang Indonesia, kepada orang Jerman, kepada orang Afrika, di berbagai bangsa. Haleluya. Saya mau beritahu pada Anda bahwa Yesus itu hidup. Dan dalam ayat ini, Yesus menampakkan diri kepada saya pada 2007. Saya ingin memberikan sedikit kesaksian ini. Pada bulan Mei 9, 2007, saya masih berada di Malaysia waktu itu. Dan pada malam itu, memang saya sedang mengalami proses di mana saya hilang arah. Selama hampir 20 tahun saya melayani Tuhan sejak umur usia 17 tahun. Mari saya beritahu, ada masanya kita akan mengalami apa yang dipanggil burnout. Seperti lilin sudah terbakar lama habis. Saya ingin lari terus terang. Sudah hampir 20 tahun melayani Tuhan, lebih 10 tahun melayani Tuhan, berkhotbah di hadapan 1.000 orang, mendirikan gereja, menjadi bishop, ditolak, dihina, disalah, dan juga saya tidak ada mendapat sokongan yang jitu. Gereja-gereja tradisi menolak, menggelar semacam-macam. Hidup saya jatuh bangun. Akhirnya saya katakan saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Ya begitu, saya lari. Saya mau lari. Saya mau hidup diam-diam. Saya tidak mau memperkenalkan siapa diri saya. Saya mau hadir ke gereja yang besar-besar tapi duduk di belakang-belakang. Tetapi Tuhan berikan saya mandat baru. Apa yang dipanggil pemulihan. Tuhan senantiasa memberikan reformasi. Tuhan akan memulihkan umatnya. Karena Dia memilih kita sejak dari kandungan ibu. Entah kenapa saya memiliki hati yang lembut, hati bersifat keibuan, hati yang penuh belas kasihan, hati yang susah saya nyatakan, tapi itu perubahan terjadi. Dan di dalam masa-masa inilah Tuhan memberikan saya mandat baru. Tanggal Mei 9, 2007, malam itu saya tidur seperti biasa. Tetapi saya rasa tengah malam, tiba-tiba saya merasa kehangatan di dalam kamar itu dan roh saya cepat diangkat naik. Ini adalah penglihatannya. Dan saya melihat
Itu adalah kuasa Roh Kudus mengangkat roh saya, entah dengan tubuh atau di luar tubuh saya tidak tahu. Tapi dia mengangkat saya naik ke atas begitu cepat. Dan tiba-tiba saya lihat diri saya didudukkan di satu tempat. Saya duduk di sebuah kerusi seperti ini, dan ada meja seperti ini. Dan saya duduk di sini, dan meja ini adalah panjang 4 segi, dan kebetulan saya duduk di sebelah paling tepi ini, sebelah kanan. Dan meja yang saya lihat ini diliputi oleh kain putih. Dan panjang dari kanan ke kiri, saya tidak dapat melihat ujung sana, tapi meja ini amat panjang. I come to declare the decree. Dan oh, puji nama Tuhan Yesus, haleluya. Saya dalam keadaan sadar melihat sekitar dewan besar arena ini. Dan ketika saya menoleh ke sebelah kiri saya, ada beberapa individu tertentu yang sedang duduk di sebelah kiri saya, di kursi panjang, di meja panjang ini, duduk jauh di sana, tapi saya tidak mengenal mereka. Semua mereka berpakaian jubah. Dan juga di depan, saya melihat mereka duduk semeja dengan saya, besar meja ini, putih, lebih kurang mungkin meja ini sebesar 2-3 kaki lebar. Tetapi saya duduk di sebelah ujung sebelah kanan, dan hanya ada satu pribadi, satu orang yang saya kenal, sebab saya memang hormati dia sebagai seorang nabi. Sewaktu dia melayani, yang kebetulan duduk di depan saya, di sebelah kiri ujung, dan saya di ujung kanan. Yang lain itu saya tidak kenal, tapi semuanya dalam suasana penuh kemuliaan, senyuman, damai. Tapi ada seorang yang duduk di depan saya ini, duduk di ujung kiri dan saya ujung di kanan, dan saya lihat dia, kami bertemu muka dan mata, dan dia tersenyum, saya tersenyum, mengangguk-angguk, dan saya kenali dia, seorang hamba Tuhan yang bernama Reverend Kenneth E. Hagin. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang pada tahun 2003 sudah dipanggil Tuhan ke surga pada usia sekitar 80 tahun. Tapi dia dikenal sebagai seorang nabi. Nabi yang melayani di Amerika, tempat yang dipanggil Oklahoma. Dan dia ada sekolah Alkitab Rema. Dan dia memang dikenal. Dia masih ada anak rohaninya itu, dan juga anaknya sendiri, Kenneth Hagin Jr., yang meneruskan legasi beliau. Tapi dia saya kenal sebagai seorang nabi dan salah seorang mentor jarak jauh saya. Kenapa jarak jauh? Karena
Saya tidak pernah ketemu dengan dia muka dengan muka ataupun duduk di dalam pelayanan pengajaran beliau secara fisikal, tetapi lewat kesaksian buku-buku yang ditulis saya banyak beli, magazine Faith, dan juga saya membeli kaset-kaset pelayanan dan khotbahnya di tahun 80-an. Tapi setelah saya keluar pelayanan, hampir lebih 10 tahun saya tidak lagi mengikuti perkembangan dia. Bahkan saya tidak tahu bahwa dia telah dipanggil Tuhan pada sekitar usia 80 pada tahun 2003. Nah, penglihatan ini terjadi tahun 2007. Bayangkan, saya tidak tahu. Setelah saya mendapat penglihatan ini tahun 2007, barulah saya mau bolak-balik mau melihat apa yang telah terjadi pada pendeta Nabi Tuhan ini, Kenneth E. Hagin, dan rupanya Tuhan sudah memanggil dia pada tahun 2003. Jadi di situ saya lihat dia memakai seperti jas warna biru dan sekitar usia 50 tahun, dan dia tersenyum dengan damai. Di surga tiada kematian, dia hidup. Dia memandang saya memandang dia, dia tersenyum. Dan saya mengangguk sebagai tanda penerimaan. Dia adalah Kenneth E. Hagin, saya pasti. Yang lain di sebelah sini dan di sebelah sana banyak di antara mereka, tapi saya tidak kenal. Jadi saya duduk di meja, semeja dengan Kenneth Hagin, dan di belakang kami itu pentas lebih kurang 2 kaki tinggi, tapi belum ada orang di sana. Dan di sini saya mulai bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya berada di sini? Kenapa saya duduk di sini dan di meja ini? Apa semua ini? Saya mulai bertanya kepada Roh Kudus. Saya seringkali mendengar suara Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu memang bersuara. Firman Tuhan menyatakan, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada jemaat. Di dalam Kisah Rasul pasal 13 dikatakan Roh Kudus berkata, Roh Kudus berbicara. Juga kepada Petrus Roh Kudus berbicara, sebab Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, Roh Allah. Dan saya bertanya kepada Roh Kudus, kenapa saya berada di sini? Apa tujuan saya duduk di sini? Dan apakah maksud Tuhan biarkan saya duduk di antara orang-orang ini? Siapa orang-orang ini? Dan saya mendengar Roh Kudus berbicara kepada roh saya. Di surga tidak ada had massa, tetapi Anda mendengar suasananya tentram dan tenang. Saya mendengar semacam suara musik yang begitu lemah lembut dan begitu indah didengar. Dan Roh Kudus berbicara kepada roh saya. Saya sangat jelas mendengar jawabannya. Dia berkata begini. Dia berbicara kepada saya dalam bahasa Inggris, tetapi saya bisa terjemahkan dalam bahasa Malaysia dan Indonesia. Dia katakan, Apostle and prophet sit together at the table of the Lord. Itu yang dia katakan. Saya ulangi. Apostle and prophet sit together at the table of the Lord. Diterjemahkan, dia berkata, rasul dan nabi duduk bersama-sama di dalam meja Tuhan. Nah, setelah saya mendengar itu, saya menyadari apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Lukas 22, bahwa kamu akan duduk semeja dengan aku. Berarti meja diliputi kain putih ini literal, ya. Berarti sekarang saya menyadari, teologi saya berubah, bahwa di surga, di dalam kerajaan Yesus itu betul-betul benar-benar ada meja. Paham nggak?
ada meja yang saya lihat, tapi meja ini panjang. Saya gelar meja ini meja Kristus. Di mana Yesus berkata, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Jadi apa yang bakal saya expect adalah makanan dan minuman. Meja ini saya sudah lihat. Saya begini, letak tangan saya begini. Dan ada orang duduk semeja dengan saya. Tapi saya tidak lihat Yesus. Tapi itu adalah meja di surga. Jadi mari saya beritahu. Kalau saudara mempelajari teologi hermeneutics, ilmu menterjemah itu, harus saudara dengan hikmat Roh Kudus. Sebab ada yang simbolik, tapi ada yang literal. Nah, dalam Lukas 22:29 ini, saya lihat meja ini, saya sentuh. Meja itu betul-betul literal, dan kursi yang saya duduk seperti kayak kursi kayu. Ya, tetapi disalut dengan seperti emas. Dan meja ini yang dimasukkan Yesus dalam Lukas 22 ini panjang loh, panjang. Dan diliputi oleh kain putih. Jadi semuanya warna putih di situ. Dan berkilauan begitu, bercahaya begitu. Dan ketika Roh Kudus menyatakan Rasul dan Nabi duduk semeja di meja Tuhan, saya menyadari apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam kitab Efesus. Dia katakan, didirikan di atas dasar para nabi dan para rasul, built under the foundation of the apostle and prophet. Dan lepas itu Roh Kudus menunjukkan saya kepada Kenneth Hagin. Dan dia bertanya dalam roh, siapa dia? Dan saya katakan dia nabi. Saya tahu dia adalah seorang nabi, seer prophet. Itu tiada keraguan saya, karena saya mengikuti dia selama bertahun-tahun, hampir 10 tahun. Dia bahkan mentor jarak jauh. Karena lewat tulisannya, lewat videonya, saya dapat kaset-kasetnya. Itu saya katakan dia adalah mentor saya, mentor rohani saya secara jarak jauh. Dan ketika Roh Kudus menanyakan siapa dia, dia adalah nabi. Jadi Roh Kudus bertanya pada saya, jadi siapa kamu? Nah, di situ saya mendapat jawaban. Rasul dan nabi duduk semeja. Jadi dia ini nabi, jadi saya ini diangkat sebagai rasul. Sebab rasul dan nabi duduk semeja. Makan mereka berjalan bersama-sama mendirikan pelayanan itu, dasarnya itu didasari oleh rasul-rasul. Tetapi satu hal yang saudara perlu tahu, dalam pelajaran teologi saya tentang apostolik, kerasulan dan profetik, ada level ya. Dalam rasul itu ada jenis level yang dipanggil apostolon, rasul apostolon, dan ada level dia rasul apostolos, dan satu lagi rasul apostolois. Jadi ada 3. Nabi juga adalah nabi yang dipanggil nabik. Dan level kedua adalah nabi yang dipanggil koze, dan yang paling atas adalah nabi yang dipanggil dalam golongan ra'ah. Nabi, koze, dan ra'ah. Rasul pun apostolon, apostolos, dan apostolois. Jadi ada tingkat kerasulan itu. Saya berada dalam tingkat yang tinggi ini karena Tuhan benarkan saya berada di surga untuk pertama kalinya. Saya tidak kisah ramai orang. Hamba-hamba Tuhan yang berkata, saya telah dibawa masuk ke dalam neraka, saya diperlihatkan neraka, tapi minta maaf. Dalam hidup saya hampir 40 tahun melayani Tuhan, tidak pernah Yesus membawa saya masuk neraka. Hanya satu kali ini Tuhan membawa saya ke surga. Dan surga ini amat luas. Bahkan Tuhan tempatkan saya di satu tempat di surga ini, di dalam dewan yang besar, arena yang besar. Dan saya mendapat jawaban. Dan Roh Kudus berbicara dengan jelas. 2007, bulan Mei 9, adalah fulfillment kegenapan panggilan saya ke level sebagai seorang apostol atau pelayan apostolik, kerasulan. Saya bukan rasul 12 anak domba.
Rasul 12 anak domba itu tidak ada wujud lagi. Tapi saya adalah merupakan Rasul Tuhan yang diutus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, di Asia, di Afrika. Dan ternyata setelah 2007, pada 2010, Tuhan mulai mengutus saya ke negara Pakistan dan Bangladesh dan ke Asia memberitakan Injil. Sebab Rasul itu, satu daripada atribusi Rasul adalah dia adalah utusan khas, special messenger. Itu maksud dia apostle, yang diutus membawa mandat daripada pengutus dengan satu mandat yang khas, dengan tugas-tugas yang khas, semacam special envoy. Itulah maksud apostle atau rasul. Dia diberikan mandat khas daripada pengutus, yaitu Yesus Kristus, untuk pergi ke sebuah tempat atau daerah atau ke sebuah kawasan untuk menyatakan mandat dan visi dan misi apostolik itu. Dan saya beritahu, satu daripada mandat Tuhan mengutus saya sebagai rasulnya adalah untuk mengajar umat Tuhan tentang pekerjaan Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus, dan bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus. Sebab pengajaran ini amat perlu. Pengajaran teologi yang dipanggil pneumatologi dalam teologi sistematika. Jadi saya dari tahun 2007 mengarang buku tentang Roh Kudus. Seperti ini salah satu buku yang sekarang, Holy Ghost, Holy Spirit, Paraclete. Ini semua kena hikmat Roh Kudus. 200 muka surat Anda dapat memiliki dalam bentuk e-book bahasa Inggris. Ya, saya menjadi seorang pneumatologis, seorang yang pakar dalam hal mengajar tentang doktrin Roh Kudus, pneumatologi. Karena itulah mandat apostolik saya. Kalau seseorang mengaku seorang rasul, harus engkau tanya, apakah mandat saudara? Apa tugas-tugas khas yang diberikan oleh Roh Kudus kepada Anda sebagai rasul? Saya berani menyatakan sebagai rasul Tuhan, Rasul Yesus Kristus, mandat saya adalah untuk mengajar tentang Roh Kudus kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk mempersiapkan bagaimana bekerja dengan Roh Kudus untuk akhir zaman ini, untuk tuaian jiwa-jiwa. Saya berjalan dalam roh sepanjang hidup saya. Dan puji Tuhan, disitulah terjadi panggilan. Panggilan ini bukan karena sijil ordinasi daripada gereja denominasi bahwa Anda ditabiskan sebagai rasul, sebagai apostol sekarang oleh bishop atau archbishop. Saya diurapi menjadi rasul Tuhan di surga. Roh Kudus katakan, Anda duduk bersama nabi dan rasul itu semeja. Dan itu menjawab soalan saya yang pertama. Soalan saya kedua, saya katakan, siapa semua orang-orang yang duduk di sebelah saya ini? Saya lihat di kiri jauh, semeja dengan saya ini jauh. Mereka duduk berpakai jubah, berkilauan, berglori. Saya tidak kenal. Yang saya kenal hanya Kenneth Hagin. Kenapa ini meja? Dan di sini kita melihat kuncinya di dalam ayat yang ke-30. Bukan hanya mereka makan dan minum semeja, mereka adalah kumpulan yang telah diurapi dan dipilih menjadi hakim. Dalam perjanjian lama ada kitab yang dipanggil hakim. Ya, Raja Salomo adalah seorang hakim yang memberikan penghakiman sesuai dengan firman Tuhan. Dia dapat memutuskan ini yang benar, ini yang salah, karena dia adalah seorang ahli dalam hukum. Hukum Taurat, hukum Injil, hukum Roh. Jadi ada kumpulan ini yang akan menghakimi ke-12 suku. Tetapi Roh Kudus menyatakan pada saya bahwa ada juga hakim yang dilantik untuk menghakimi suku-suku bukan Israel, suku-suku lain di Asia dan sebagainya. Dan Roh Kudus berbicara bahwa saya adalah salah seorang yang telah diangkat dan dipilih sebagai hakim ini untuk menghakimi orang-orang bukan Israel. Dan yang lain itu adalah juga hakim-hakim yang telah diangkat dan dipilih oleh Tuhan
untuk menghakimi. Berarti saya melihat banyak hakim yang berwarna putih jubahnya. Saya juga dalam bentuk jubah putih ini. Saya salah seorang daripada hakim yang telah dipilih khas. Makanya setiap kali kita melihat meja Tuhan di surga, itu adalah tempat khas. Meja itu adalah meja khas hanya kepada para tua-tua, para hakim-hakim. Kalau saudara membaca dalam kitab Wahyu, ada dikatakan 24 tua-tua sedang duduk di dalam takhta. Itu adalah Heavenly Sanhedrin. Para rabi-rabi, para bishop, para hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan untuk menghakimi bangsa-bangsa. Tidak tahu berapa ramai, tapi saya lihat di sebelah kiri saya itu, begitu ramai mereka, sampai saya tidak nampak ujung kiri meja itu. Tapi Roh Kudus katakan, mereka inilah para tua-tua, para hakim-hakim yang dipilih untuk menghakimi, yang dipilih oleh Yesus menghakimi. Sebagaimana 12 rasul itu kita sudah tahu mereka menghakimi ke-12 suku Israel. Tetapi ada hakim-hakim yang diangkat Tuhan untuk menghakimi orang yang bukan Israel. Dan Tuhan katakan, kamu salah seorang daripada hakim itu. Itu menjawab soalan saya. Dan hari ini saya berusaha menjadi seorang hamba Tuhan yang bukan hanya biasa-biasa. Saya siang malam berdoa, mempelajari. Saya mengarang 45 buku. Selain buku ini tadi, saya juga mengarang buku tentang akhir zaman. Ini buku-buku yang saya karang. Ini bukan saya pelajari dari teologi, tetapi hari penyelidikan bertahun-tahun, research. Meskipun saya lulusan, saya diberikan ditauliakan ijazah kehormat kedoktoran, ijazah PhD. Saya juga lulusan alma mater dari Harvard University. Ya, memang saya ada. Tetapi itu tidak cukup. Hikmat Tuhan itu lebih hebat. Saya tidak dapat mengarang buku-buku ini karena saya pelajari sekolah teologi hari ini. Tetapi ini semua adalah wahyu daripada Roh Kudus. Saya mengarang buku-buku ini. Dan hari ini sekolah Alkitab saya, Holy Spirit Institute College, yang ada kampusnya di Ayutthaya, Thailand. Pelajaran-pelajaran pneumatologi, kristologi, pelajaran-pelajaran sistematika teologi, semua ini semua adalah merupakan satu pelajaran berbentuk wahyu. Karena itu mandat saya sebagai rasul. Mandat apostolik saya harus saya mengajar tentang Roh Kudus. Bahkan nama college yang saya dirikan adalah Institute Roh Kudus College, Holy Spirit Institute College. Puji Tuhan, ada kampus. Dan sudah dua kali kami buat wisuda. Dan setelah itu saya mendapat jawaban. Dan tiba-tiba sesuatu mendorong saya untuk menoleh ke kiri di belakang. Dan tiba-tiba saudara, ketika saya menoleh di pentas itu, berdiri Yesus. Saya lihat dia dari kepala sampai ke kakinya. Dia berpakaian jubah putih. Tapi rambutnya itu seperti Wahyu pasal 1 dikatakan putih. Putih. Sampai ke sini, tapi begini, ke belakang begitu. Putih seperti bulu domba begitu. Nah, ada 1% hitam sedikit. Tapi putih, dan dia bercahaya, berglory. Dan dia berdiri di situ. Wah. Dan bila saya melihat begini, tentunya dia berdiri di sana, saya akan lihat sebelah kanannya di sini kan. Sebab saya melihat begitu, saya melihat di sebelahnya sini. Rambutnya, dan juga dia berdiri dengan jubahnya panjang. Seperti jubah seorang imam. Dan ketika saya melihat itu, dia tidak memandang saya, tetapi dalam roh dia melihat saya. Oh, saudara tidak akan tahu apa yang dimaksudkan 7 mata. 7 mata di dalam domba Allah itu. Berarti dia maha tahu, dia melihat segala sesuatu. Dia tidak melihat saya, tapi dia melihat saya. Dia melihat jauh ke arena sana.
Dan ketika saya lihat Yesus, kami berkomunikasi itu menerima keberadaannya, dia Tuhanku yang saya sayang. Tetapi dia melihat ke arah sana, ke arah dewan yang berkilauan itu, arena itu, yang kelihatannya seperti kaca kristal berkilauan itu, dia melihat jauh ke sana. Dan ketika dia melihat, jadi saya tertarik, saya lihat. Kenneth Hagin juga melihat. Dan ketika saya melihat arena yang besar ini, tiba-tiba terbuka seperti lift, ya, dia terbuka begini, pintu dia macam terbuka begini. Dan ketika dia terbuka, wah, lut sinar, saya bisa melihat jauh ke bawah, dan saya lihat di bumi semacam kaca TV plasma begitu, nah, kaca televisi plasma di surga. Sekarang sudah mulai, dulunya lantai tiba-tiba dia terbuka, dan Yesus melihat dari pentas itu ke sana, dan saya juga tertarik, saya lihat apa itu. Dan saya lihat bila dia terbuka, wah, rupanya ini televisi Tuhan, ya. Televisinya Tuhan itu. Dan kamera-kamera itu adalah Roh Kudus. Saya lihat jauh di dalam bumi itu. Dan penglihatan yang saya lihat itu adalah sepertinya kamera Tuhan itu di zoom ke satu tempat, dewan di bawah. Dan di dewan itu saya lihat ribuan orang sedang duduk, semacam satu gedung. Dan lagi dijelaskan, saya lihat di bawah, tiba-tiba saya melihat seorang hamba Tuhan sedang berkhotbah di antara ribuan orang. Dan ketika saya melihat lagi, ya seperti kaca televisi, saya lihat rupanya itu adalah gedung miliknya Kenneth E. Hagin yang dipanggil Rhema Bible Church di Oklahoma. Dan yang sedang berkhotbah itu adalah anaknya Kenneth Hagin. Nama dia Kenneth Hagin Jr., masih hidup itu. Dan saya lihat dia, dan saya lihat macam kami lihat kaca TV terbuka, kami lihat dia. Saya lihat begitu. Sebab Yesus sedang melihat. Dan Kenneth Hagin sedang berbicara, khotbah, mengajar. Ribuan orang duduk di gedungnya. Dan orang bersorak dan menerima urapan begitu. Dan setelah seberapa menit, saya lihat kembali Yesus. Dan Yesus sedang berbicara kepada jemaat di bawah itu. Jemaat Kenneth Hagin Jr. Maka itulah sebabnya Kenneth Hagin Senior ini senyum. Saya lihat Yesus, dia mulai berbicara begini kepada jemaat itu. Dia mulai buka mulut. Dan dia berbicara. Dia buka mulut dan dengan tangannya dia berbicara. Saya lihat mulutnya itu berbicara. Tetapi yang anehnya, ketika saya lihat dia berbicara kepada jemaat di bawah itu, tidak ada suara vokal. Tapi saya lihat tangannya, mulutnya berbicara begini. Saya heran, apakah telinga saya ini tidak bisa dengar? Tapi tidak. Dan saya bertanya, Roh Kudus, kenapa saya tidak boleh mendengar dia? Dan Roh Kudus memberikan saya hikmat, pengetahuan bahwa perkataan yang sedang diucapkan Yesus dari surga ke bawah itu hanya perkataan rema yang ditujukan hanya kepada jemaat itu. Dan saya di surga ini tidak dibenarkan untuk mendengar. Bukan saya peka, bukan. Tapi karena perkataan itu ditujukan kepada jemaat yang di bawah, makanya saya lihat Yesus berbicara begini. Tetapi saya tidak mendengar dia. Karena Roh Kudus tidak benarkan saya mendengar. Wah, aneh ya. Berarti saya teringat Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 3 bahwa Roh Kudus tidak berkata-kata kepada dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya itulah yang akan diucapkannya. Berarti Tuhan mengajar pada saya, setiap kali Allah Bapa atau Yesus berbicara dari surga, Roh Kudus di dunia itu berfungsi sebagai receiver, paham? Transmitter. Dia menerima itu
dan dia bicarakan. Apa yang Yesus ucapkan, yang didengar oleh Roh Kudus, Yohanes 16:13, itulah yang akan dinyatakan dia. Berarti untuk Anda mendengar suara Yesus, kalau saudara ingin mendengar suara Allah Bapa, harus ada memiliki Roh Kudus. Harus biarkan Roh Kudus itu terbuka hati untuk biarkan Roh Kudus berbicara kepada jemaat-jemaatnya. Sebab Roh Kudus di dunia berfungsi sebagai receiver, sebagai transmitter suara Allah Bapa. Itu Yohanes 16:13. Jadi bila Yesus berbicara ini saya tidak boleh dengar. Tetapi yang di bawah sana mereka dengar. Sebab mereka penuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus berbicara. Kalau Yesus berkata, dengarkan, Roh Kudus akan berkata, dengarkan. Macam HP itu, meskipun istri Anda jauh di sana, tapi saudara mendengar dia berbicara. Roh Kudus itu kayak begitu, transmitter, receiver. Oh saudara, ini pelajaran teologi yang tidak ada saudara akan pelajari dalam sekolah kita biasa. Dan dia berbicara, tidak tahu berapa lama, 5 menit, dia berbicara begini. Selepas itu, di bawah sana saya melihat, oh mereka memuji Tuhan, mereka menerima urapan itu. Dan Kenneth Hagin turut melihat dan bergembira. Legasi kita itu perlu diteruskan. Dan saya menghormati hamba Tuhan ini. Tidak tahu, rupanya dia sudah dipanggil Tuhan 2003. Sekarang dalam penglihatan 2007, di situ dia duduk. Nabi Tuhan yang mentor saya secara jarak jauh. Saya harap Bishop Joe juga menjadi mentor kamu secara jarak jauh. Lewat video, lewat YouTube, lewat Facebook. Kita perlukan bapak-bapak rohani. Kita perlukan mentor-mentor. Dan kami ingin menyatakan kesaksian ini sebagai legasi kami untuk Anda mengetahui bahwa Yesus itu hidup. Dan setelah itu ditutup kembali. Begitu, tutup kembali. Dan Yesus masih berdiri di sana. Saya boleh melihat dia. Tiba-tiba satu lagi fase yang terjadi, yang membuat saya menoleh ke sebelah kiri saya. Jauh di dewan itu kan ada pintu kan. Tiba-tiba masuk sekumpulan remaja. Kali ini saya lihat remaja. Daripada remaja perempuan dan laki-laki, remaja keluar masuk. Masuk ke dalam dewan melalui pintu di sebelah kiri itu. Di pandangan saya dia di sebelah kiri ya. Dan mereka mulai datang. Tidak tahu berapa puluh orang. Pergi ke tengah-tengah dewan itu. Lelaki itu berpakaian putih ya. Dan seluar hitam. Dan perempuan itu juga berpakaian putih. Dan mereka datang di tengah-tengah dewan itu. Di arena itu. Berkilauan. Dan mulai ada musik. Dari mana datang musik saya tidak tahu. Tapi saya percaya itu musik dan alunan daripada para malaikat Tuhan. Dan bila musik itu mulai berbunyi, mereka, golongan orang muda ini, ada juga selendang merah mereka ya, mulai menari dalam sinkronize ya. Oh, saya terpegun melihat, wow, di surga itu ada tarian pujian, mereka menari dengan gemalai dan begitu indah, seperti semacam satu persembahan. Dan Yesus masih melihat mereka, berdiri dan melihat mereka begitu nah. Dan saya melihat, saya katakan dalam pikiran saya itu, nanti bila saya melayani itu perlu saya dorong mereka praise and worship, itu ada tarian. Mereka menari dengan musik yang indah. Tidak tahu berapa menit, tapi begitu synchronize ya. Begitu synchronize mereka menari, laki dan perempuan. Dan selepas mereka menari, habis musik itu, mereka tersungkur. Semua tersungkur menyembah Yesus. Dan bila saya melihat mereka tersungkur, saya juga terus tersungkur. Dan saya menyembah Yesus. Saya tidak tahu berapa lama saya menyembah tersungkur di hadapan Yesus. Dan yang lain juga tersungkur menyembah Yesus. Termasuk pemuda-pemuda ini.
Tidak tahu berapa lama, dan bila saya buka mata dan tengok, Yesus sudah tidak ada di sana. Yesus berbicara melalui rohnya dan perlihatkan surga dan perlihatkan dirinya untuk menyatakan pertama panggilan saya sebagai apostolik. Plan apostolik. Dia berbicara kepada saya lewat rohnya bahwa saya juga satu daripada hakim yang menghakimi orang-orang, hakim yang menghakimi orang-orang yang bukan Israel. Dan juga saya diperlihatkan tentang keadaan di arena ini. Saya yakin itu di surga, tetapi di satu tempat di dewan. Dan setelah saya bangun daripada itu, maka anak-anak muda itu kembali lagi berjalan keluar pintu kiri. Selepas dia keluar pintu kiri, masuk lagi sekumpulan orang dari tempat yang sama, dari pintu yang sama. Kali ini mereka adalah bercahaya dengan jubah-jubah lebih puluhan, mereka banyak. Entah berapa ramai, 50 orang. Dan mereka masuk berbaris begini. Dan saya lihat semua mereka sedang mengangkut semacam satu piring besar yang berkilauan putih. Saya tahu itu daripada perak. Begini, mengangkut begini dan berjalan satu baris sampai ke tengah. Begini, di atas kepala besar, piring besar daripada perak. Sebab saya tahu bukan emas, dia putih mengkilau seperti perak, memang perak. Dan ada yang letak makanan di tengah-tengah itu. Mungkin ada orang yang akan datang dan duduk di sana dan makan. Berarti saya sekarang berada dalam suasana perjamuan pesta. Kan Yesus katakan dalam Lukas 22:29 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku. Berarti ada makanan di surga, ada minuman di surga, ada meja di surga, ada bangunan di sana. Dan ada malaikat, itu saya lihat, otomatis saya tahu itu malaikat-malaikat pelayan. Ramai malaikat itu. Mereka bawa dan mereka pergi di tengah, ada yang letak makanan itu di atas piring besar ini di tengah-tengah sana. Berarti saya tahu akan ada orang datang duduk di sana dan mulai makan. Dan ada yang malaikat Tuhan yang membawa makanan di sebelah tempat sana, sebab meja itu kan panjang kan. Ada yang pergi di tengah, dan ada satu malaikat ini datang ke tempat kami. Dia datang di belakang Kenneth Hagin dan dia masuk sini. Lepas itu dia pergi ke belakang saya dan dia tersenyum. Saya nampak malaikat Tuhan. Dia angkat ini piringnya luas, dan bila dia datang di sini dia letak piring itu besar begini, besar. Dan saya lihat diletakkan di depan saya. Saya lihat, kata apa yang saya lihat? Saya lihat buah-buahan. Buah-buahan. Entah dari mana, mungkin daripada Taman Firdaus. Sebab memang di surga itu kan ada pohon-pohonan. Dan buah-buahan yang besar, banyak jenis. Tapi yang paling banyak saya lihat buah-buahan di depan saya ini adalah buah anggur hijau. Buah anggur. Besarnya besar begini. Lebih besar dari apa yang saya lihat sudah biasa. Moist, sejuk dan kelihatan juicy. Sekumpulan anggur itu begini di depan saya. Waduh, saya sudah sadar. Belum lagi kami diberikan minuman. Tapi saya sadar bahwa Lukas 22 ini bahwa akan ada meja, kamu akan makan, kamu akan minum. Tapi bukan daging ya. Yang disodorkan pada waktu itu adalah buah-buahan. Dan saya lihat buah anggur yang warna hijau. Aduh, saya mulai makan. Saya ambil satu saja, itu besarnya anggur itu. Dan saya betul-betul makan. Saya buka mulut, saya makan. Dan bila saya gigit ya, dan mulai jusnya itu di dalam, begitu manis. Tidak pernah saya terasa itu di dunia manisnya anggur hijau ini. Sejuk, moist, juicy, ya, manis. Dan sekali saya makan, dia macam masuk ke seluruh ya, seluruh, seperti saya kenyang dan puas.
Satu saja boleh membuat saya puas. Macam saya minum anggur yang dengan jusnya yang memang lazat. Saya sadar meja itu literal, minuman dan makanan itu nyata. Saya percaya ada roti, tapi belum lagi sempat kami disodorkan oleh malaikat ini. Baru saya makan ini, sudah saya makan, saya rasa makanan buah anggur ini, tiba-tiba Roh Kudus membawa saya turun ke bumi lagi. Dan masuk ke tubuh saya terbangun. Dan saya terbangun. Baru saya sadar saya berada di surga, saya telah melihat Yesus. Bayangkan tahun 81 saya melihat Yesus. Dan ini 2007, tahu berapa lama Anda? Lebih hampir 20 tahun. Bila saya lihat itu, saya terus menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh. Sementara saya dibawa oleh Roh Kudus turun itu, saya mulai terseduh-seduh. Sementara saya makan anggur itu, saya sudah mulai keluar mata. Terseduh-seduh saya. Begitu tersentuh karena sudah demikian lama Tuhan Yesus tidak menyatakan diri pada saya. Saya sangka saya sudah dibuang oleh Tuhan. Tapi saya bangun waktu itu. Dan saya menangis terseduh-seduh. Saya menyadari juru selamat saya ini nyata. Yesus yang ku sembah, yang ku percaya selama ini tidak meninggalkan saya meskipun saya lari daripadanya. Dan sejak itu Tuhan pulihkan hidup saya kembali. Tuhan buka pelayanan saya kembali. 2010 saya mulai diutus Tuhan pertama kali ke Pakistan. Tuhan pakai ada satu kapal di Afrika Selatan kirim saya 4.000 ringgit. Untuk saya ambil itu pergi ke Pakistan dan ke Bangladesh, dan saya ke Thailand, dan saya ketemu pelayanan saya di Thailand, di Kambodia. Saya mulai pergi ke mana-mana, ke negara, ke China, ke Hong Kong. Saya mulai pergi, dan selepas itu naik, dan Tuhan memberkati, Tuhan membuka pelayanan. Saya pergi ke Afrika Selatan, saya pergi ke Eropa, ke Jerman. Saya khotbah di gereja-gereja di situ, di Paris, Tuhan mulai mengutus saya di seluruh Asia, Eropa. Dan tahun ini seizin Tuhan, kalau COVID-19 ini berlalu, saya diundang kembali ke negara Afrika di Johannesburg untuk membuka cabang saya, World Bishop Council Federation, pejabat di situ. Haleluya. Sekali saudara melihat penglihatan kegenapan Yoel ini, hidup Anda berubah. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya Anda juga dapat mengalami seperti yang saya alami. Seperti yang Paulus alami. Dia diangkat ke surga. Dia dapat penglihatan-penglihatan. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya lewat kesaksian ini Anda dapat juga mengalami Anda juga dapat mengalami supernatural seperti ini. Kita hidup dalam dua dimensi ini, alam roh dan alam dunia. Saya tahu badan saya berada di dunia, tetapi di alam roh kita duduk bersama-sama dengan Kristus di taktanya. Dan bulan ini kali keempat saya mendapat penglihatan tentang Yesus untuk mengajar pada saya bagaimana sebenarnya yang sebenar-benarnya dia menampakkan diri selama 40 hari 40 malam. Sebagaimana dia menampakkan diri kepada muridnya selama 40 hari 40 malam. Begitulah dia tunjukkan pada saya April 17 tentang keadaannya, supaya saya boleh melihat dan menyaksikan pada saudara bahwa dia hidup, dan oleh kuasa Roh Kudusnya dia menampakkan diri kepada Anda hari ini kalau dia inginkan. Kalau Anda rindukan, kalau Anda berkata, Tuhan saya mau hidup benar, saya mau hidup kudus, saya tidak mau main-main dalam hidup saya mau melayani Engkau, saya mau betul-betul hidup suci di hadapan-Mu. Tuhan, saya mau melayani-Mu. Tuhan akan dengar. Mimpi, penglihatan dan nubuat itu bagian Anda. Anda adalah generasi Roh Kudus. Anda adalah generasi kitab Yoel bab yang kedua, hari-hari terakhir.
aku curahkan rohku. Anak-anakmu laki-laki akan mendapat penglihatan dan mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, akan bernubuat. Orang tuamu akan mendapat penglihatan mimpi. Penglihatan mimpi inilah yang saya dapat. Dan saya memuji Tuhan, karena kuasa roh Tuhan inilah yang membuat saya masih kuat hari ini dan tetap melayani Tuhan. Tuhan memberkati Anda. Amin. Subscribe to my YouTube and press like. Thank you. God bless you.